Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Tersanjung dapat undangan kesekian kalinya di sekolah bisnis yang diemban oleh Kang Masku, Mas Yuda. Ini mohon maaf ya suaranya beda banget. Kalau beliau kan adem gitu, terus berwibawa. Kalau saya tuh sember suaranya. Jadi dan kemana-mana suaranya kecil, orangnya kecil gitu. Jadi saya sebenarnya berdiri sama duduk sama ini 1 meter juga. Kami salah satunya juga ke dalam sebuah wahana pengembangan diri resimen mahasiswa. Pernah ada yang denger ya? Menwa ya, kayak tentara petentang-petenteng cuman mahasiswa. Enggak, itu salah itu. Jadi intinya bahwa siapa yang berani terjun ke situ artinya menantang dirinya untuk banyak digembleng. Saya dapat cerita dari beberapa alumni Menwa yang akhirnya masuk ke dalam barak militer bener. Banyak gitu, banyak, enggak 1-2. Mereka sampaikan pelatihan di Menwa dengan pelatihan basic militer jauh lebih berat pelatihan Menwa. Nah kenapa gitu? Karena dipres waktunya, hanya dikasih waktu 1 bulan dan semuanya diharapkan pelatihan dasar ini didapat semua gitu. Enggak mau malu-maluin kan, udah mahasiswa. Outputnya nanti harus kira-kira semi militer. Nah ceritanya begitu. Nah kenapa tentara lebih ringan? Karena dia panjang waktunya gitu. Bisa 1 tahun. Jadi sedikit-sedikit push up misalnya. Mereka hanya dikasihnya 10. Kalau kita tuh sekali naik udah langsung 50 gitu. Ini contoh ya. Jadi saya sama beliau sama gitu. Hanya beda batalion barangkali ya. Sama-sama Mahawarmanya karena Jawa Barat. Beliau Jawa Tengah. Mahadipa gitu. Nah saya nggak tahu nanti kelanjutannya seperti apa Menwa ini, tapi menurut saya itu salah satu wahana untuk pengembangan diri. Baik, saya perkenalkan lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi buat Mas Yuda memberikan ruang. Mudah-mudahan hari ini teman-teman merasa lebih cepat ya dari bayangannya gitu. Artinya apa? Nanti manfaatnya jadi ada gitu. Kalau saya menyampaikan pengalaman, mungkin beberapa materi, terasa lama berarti nggak bermanfaat itu gitu. Nah mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah ikhtiar saya bagaimana berbagi ilmu, mudah-mudahan juga dapat pahala. Teman-teman juga tentu yang ngikutin sesi ini juga salah satunya adalah tholabul ilmu dalam mencari ilmunya. Ya perkenalkan lagi, saya Jody, nama panjangnya Jody gitu ya. Kalau nama lengkapnya tadi kan udah disebut gitu. Baik, saya sebenarnya agak ngeper ya walaupun sudah berkali-kali ya diundang di tempat yang terhormat ini. Saya pernah jadi dosen juga walaupun hanya bertahan 1 semester itu di Institut Teknologi Indonesia. Pernah dengar? Di Serpong punyanya Habibie. Nah, saya dulu ngisi fisika tanah karena memang hubungannya sama tanah. Nah, nanti saya spill sedikit ya tentang tanah. Ada yang alumni tanah kah S1-nya? Enggak ada. Jangan deh. Yang ada bau tanah. Jangan ya. Yang disebut Mas Yuda tadi benar. Memang tidak ada satupun unsur di dunia ini memang tidak ada kaitannya sama tanah. Hampir boleh dikatakan begitu. Termasuk ternyata kita sendiri. Berasalnya dari tanah. Jadi nggak bisa lepas dari itu. Saya masuk jurusan tanah bukan karena itu ya. Karena sebenarnya nilainya juga pas gitu. Pengennya masuk landscape nggak masuk, terlemparnya ke tanah ya. Kita nikmatin aja. Ternyata kalau menurut saya dalam hidup ini di ujung-ujung mungkin masa kejayaan saya atau mungkin ujung-ujung umur saya, semuanya itu tergantung dari bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bersyukur. Khawatirnya kalau teman terlalu kemerungsung, tahu nggak kemerungsung itu? Pengennya tuh meraih sesuatu dan nggak boleh gagal gitu. Termasuk ya banyak hal yang saya akan sampaikan. Step by step itu adalah proses yang paling disukai oleh ini agama saya ya. Kalau agama saya step by step sedikit demi sedikit tapi langsam, tapi terus menerus jauh lebih disukai daripada yang sekali waktu tiba-tiba besar gitu. Karena apa? Kecenderungannya itu yang merusak gitu. Keinginan kita sangat besar dan kita pengen cepat-cepat dapat. Tapi biasanya merusak. Tapi kalau bertahap, insya Allah nanti juga itu prosesnya akan jauh lebih kuat gitu.
Kenapa? Pondasinya kuat, lembar di lembarnya ditumpuk itu. Kita belajar dari kertas, satu kertas disobek gampang, dua kertas disobek gampang, tiga kertas disobek gampang. Begitu satu rem bisa nyobek, saya gendong dari sini sampai Parung. Saya traktir Madaya, nggak akan bisa gitu. Kenapa? Sudah terlalu berat gitu. Nah maka jangan berkecil hati. Mungkin yang paling tua umur berapa ya? Ada yang di atas 30? Ada. Yang atas 40? Ada. Enggak enak nanya umur ya Mbak ya. Tapi insya Allah masih tua saya gitu. Yang di atas 50 cuma kita berdua. Iya. Kira-kira gitu. Nah, pengalaman adalah guru terbaik itu saya juga sudah jalanin, sudah alamin. Mungkin teman-teman belum. Nah ini saatnya juga saya berbagi. Ini salah satu harapan yang paling saya dambakan adalah ilmu yang bermanfaat yang bisa saya sampaikan. Jadi enggak manfaat nanti buang aja, yang bermanfaat aja. Nah ini supaya rada hidup nih, karena saya bukan dosen asli ya, cuman poyok-poyokan. Kalau saya sampaikan kata-kata halo atau hai, saya minta tolong teman-teman teriak sekeras-kerasnya, ngopi yuk, gitu ya. Ya kira-kira gitu ya, kenapa? Ya saya pedagang kopi jadi harus mengangkat citra kopi Indonesia gitu. Hai. Ngopi yuk. Nah, biar rada seru gitu. Terima kasih sebelumnya atensinya ya. Artinya saya nggak ingin berdiri sendirian gitu. Nanti di sesi agak akhir saya berharap ada salah satu wakil dari teman-teman yang bisa atau berkenan menjadi podcaster. Nah, jadi Deddy Corbuziernya lah. Saya tamunya. Nanti silahkan tanya tentang apapun yang kira-kira saya sampaikan. Atau mungkin di luar itu pun juga boleh. Kalau saya mampu jawab akan saya jawab. Gitu ya. Cukup kira-kira? Cukup dulu ya pendahuluannya. Tarik kursi 2 di depan siapin nanti kalau buat acara beliau mau. Ya. Nanti Ya. Boleh nanti nyantai ya. Baik, saya mau mulai dari sebelum masuk ke sini saya mau mulai dulu dari tanah karena memang gimana pun juga saya harus bangga dengan ilmu tanah. Kalau kami sebut di IPB ini namanya soiler. Soil adalah tanah, ler adalah bukan iler ya. Orang yang belajar tentang tanah. Nah ternyata ini luar biasa kalau kita nggak paham. Kadang-kadang diremain padahal setiap hari mungkin kita jalan ya di atas tanah. Mas, gitu. ulangin, saya bangga jadi soiler. Saya mau saya videoin. Coba diulang Mas. Sampai mana tadi ya? Oke, saya ulang ya. Jadi saya sebagai orang tanah atau di tempat kami disebutnya sebagai soiler. Soil itu adalah tanah istilahnya. Kemudian ler itu adalah orangnya. Jadi orang tanah biasanya disebutnya soiler. Viva soil, soiler gitu ya. Tapi jangan yang ini karena nggak ada yang tanah. Nah saya balik. Ada beberapa teknik mengembalikan stres, menghilangkan stres. Salah satunya dengan cara grounding. Pernah dengar ya? Lepas sepatu, lepas sendal, kita jalan di atas tanah. Itu ternyata bisa mengurangi banyak energi negatif di kita nih. Kenapa begitu? Tanah itu adalah rahasia yang belum banyak diungkap dari semua aspek. Termasuk makanan kita sehari-hari sebagian besar juga dihasilkan dari tanah. Tadi Mas Yuda sampaikan atau Profesor Yuda, saya sebutnya apa ya? Mas aja ya? Mas Yuda. Padang pasir itu jangan dikira dulunya padang pasir gitu. Karena pada saat pembentukan buminya pun semuanya hijau gitu. Semuanya biru lalu menjadi hijau gitu. Jadi padang pasir pun Arab Saudi tadinya juga daerah yang subur makmur gitu. Tapi karena prosesnya dibuat begitu dan Allah Tuhan saya pengen menciptakan sebuah penyampaian ilmu, maka itu dirubah. Bagaimana kalau itu dirubah menjadi gurun? Tantangannya berbeda, menciptakan generasi yang berbeda, menciptakan tipikal orang yang berbeda pula gitu. Tapi jangan khawatir, kenapa tanaman juga masih bisa tumbuh, masih banyak unsur-unsur tanah yang kita sendiri nggak tahu di sana gitu. Kira-kira gitu. Nah, peperangan juga itu salah satunya adalah mengandalkan kemampuan bagaimana mengolah bahan-bahan dari tanah menjadi senjata. Apa itu istilahnya? Metalurgi kalau teman-teman pernah dengar.
ilmu metalurgi, pencampuran berbagai macam bahan dasar menjadi sebuah metal itu adalah berasal dari tanah juga. Hari ini rebutan kekuasaan antara Huawei sama Silicon Valley terkait dengan lithium itu juga terjadi karena di tanah. Jadi hati-hati nih kalau kita sepelein, barang-barang yang kita sepelein kadang-kadang potensinya besar gitu. Nah, entah nanti ke depan seperti apa, mudah-mudahan ini menjadi sebuah semangat ya. Teman-teman kalau stres dan sebagainya, coba grounding. Lepas semua alas kaki, jalan di atas tanah atau di atas rumput, sambil berniat buang energi negatif saya, buang energi negatif saya. Mudah-mudahan itu juga minimal mengurangi stres. Kalau kita nggak kurang stresnya, orang lain nanti yang stresnya berkurang. Kenapa? Ngelihat kita jalan nggak pakai sendal, ini ngapain sih mbak-mbak ini nggak pakai sendal bolak-balik mundar-mandir. Nah itu sudah menghibur orang yang mudah-mudahan ini jadi sebuah pahala gitu ya teman-teman. Hai. Hai ngopi. Lupa kan. Hai. Ngopi yuk. Semangat ya. Itu latar belakang saya di jurusan tanah tidak baik-baik saja saat kuliah karena tantangannya berat banget. Di jurusan tanah juga materi pelajarannya relatif dicampur aduk sehingga kita sampai ngap. Harusnya yang masuk itu IPK-nya tinggi harusnya ya. Karena memang dari berbagai mata kuliah luar itu akhirnya dimasukkan ke dalam tanah supaya bisa nyambung. Kalau tanah sendiri mudah sebenarnya gitu. Tapi kalau begitu tanah hubungannya ke tanaman itu apa? Cara mainnya seperti apa? Itu ada caranya, jadi kita harus ngambil mata kuliahnya agronomi. Kemudian tanah berpotensi menjadi hama, menjadi tempat tinggalnya hama dan penyakit. Kita pelajari juga ilmu HPT gitu. Kemudian tanah hubungannya sama peningkatan gizi masyarakat, maka kita juga disuruh ngambil mata kuliahnya GMSK gitu. Ada lagi tanah. Kalau kita injek ya di situ aja, tapi kalau dilihat dari tempat lain kira-kira seperti apa, maka kita disuruh ngambil yang namanya planologi sama yang disebut sebagai foto udara. Jadi kita ngelihat spotnya lebih jauh, kita bisa ke atas langit lah untuk melihat rona tanah ini seperti ini, ciri dan sifatnya seperti itu. Jadi sulit banget. Saya merasa terengah-engah karena memang mungkin saya tidak termasuk orang pinter, tapi cukup cerdik aja gitu, sehingga bisa lulus itu karena cerdik bukan pinter, karena ilmunya sebenarnya terlalu luas. Kalau nggak percaya tanya nanti sama Mas Joyo. Mas Joyo itu, Profesor Joyo itu senior saya di tanah, beliau angkatan 17, ya. Nah, saya rasa cukup ya. Nanti jangan-jangan malah lebih ke tanahnya. Tapi kalau pengen ngobrol-ngobrol tentang tanah, ayo datang ke Madaya. Ini di Parung lokasinya. Nah saya mau mamerin ini bukan karena sombong nih. Ini usaha kecil yang mungkin teman-teman di sini kalau mau nyoba-nyoba ya. Nyoba-nyoba jalan ini iseng-iseng itu mampu lah gitu. Karena modalnya sebenarnya tidak seberapa ini. Tidak seberapa. Jadi kalau pengen bikin kafe atau bikin tempat ngopi, itu hanya sebagai sarana gitu. Tujuannya apa? Tujuannya di tempat itulah kita bisa membangun networking. Kita bisa ngajak orang untuk bercuap-cuap gitu. Kita dapat nawarin mahasiswa-mahasiswa baru yang pengen belajar tentang bisnis. Kalau kita tempat kopi orang lain kan bayarnya lumayan mahal. Kita tahu banget harganya. Kalau di kita traktir masih nggak masalah tuh, karena kita tahu harganya gitu. Kira-kira gitu, jadiin fasilitas itu. Nah seperti ya kalau tempat makan biasanya kan ya memang tujuan itu untuk makan gitu. Jadi untuk ngobrol susah, tapi kalau kafe mau 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bahkan ada yang pesan air putih duduknya 2 jam. Saya lihat lama juga Mas di sini. Ngerjain apa? Ini Pak, ternyata lagi bikin konten gitu. Dia adalah salah satu YouTuber yang memang ingin memanfaatkan wifi-nya gitu. Enggak masalah gitu, kita coba deketin, kira-kira ada nggak bisa dikolaborasikan. Akhirnya berhasil juga salah satu di antara mereka ikut naikin ratingnya follower kita gitu. Itu kira-kira, karena nilai iklan itu rata-rata setiap bulan kita ngeluarin 5-10 juta.
kecil itu ternyata, kecil banget. Karena beberapa kafe itu 1 bulan bisa ngeluarin 100 juta itu untuk menaikin kontennya. Oke, saya masuk sini, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada keliru-keliru, ada pertanyaan boleh angkat tangan, sebutkan nama dan nanti nanya. Hai. Ngopi yuk. Ngopi. Iya, kenapa Madaya? Ngopi, kopinya nggak ada. Saya baca di situ nggak boleh bawa minuman dan makanan, tapi boleh bawa ya. Kenapa nggak bilang dari tadi saya bisa bawa kopi tadi? Kalau kelas saya boleh ngopi, boleh ngapain pun. Iya. Gue boleh. Iya, next ya, next. Next saya janji kalau diundang lagi. Padahal ini juga pengen diundang aja gitu. Oh, manfaatnya apa sih diundang ini? Saya refreshing juga gitu, merefresh ilmu-ilmu yang mungkin sudah lama ngendap nggak kepake gitu. Karena pada awalnya dulu, ini kan calon pebisnis semua ya, atau ditugaskan kantornya untuk belajar tentang bisnis, pokoknya gitu ya, bisnis gitu. Bahkan saya nggak sempat mengenyam pendidikan seperti ini nih, bisnis jauh dari kata-kata saya sebagai soiler ya. Tapi saya belajar di namanya itu Unmas. Pernah tahu Unmas? UGM kan Universitas Gadjah Mada gitu. Unmas itu Universitas Masyarakat. Jadi saya lulusnya dari belajar bergaul dengan banyak masyarakat, sehingga itulah ilmu yang saya pakai. Kadang saya memberi sharing, kadang-kadang saya juga harus mendengar mereka, karena itu ilmu yang menurut saya paling cepat didapat ya gitu. Nah, saya pernah juga jualan batagor. Kenapa? Hanya pengen tahu. Bahkan proses nyales dan marketing saya dapatnya tuh pada saat jualan batagor itu. Karena kalau orang nggak tahu kan sales sama marketing sama aja, beda banget bro, beda banget gitu. Nah itu dari kok batagor belajarnya sales marketing lah, saya buka buku yang tadinya nggak pernah tahu tentang bisnis, yang namanya retail ternyata juga perlu. Saya juga pernah jualan beras sampai hari ini. Pernah jualan sayur mayur sampai hari ini juga. Pernah hidup saya kebalik, yang lain tidur saya harus bangun. Jadi saya tidur jam 8 pagi sampai jam 11 siang, udah gitu bangun. Sholat, makan dan sebagainya, udah gitu sebelum jam 2 harus sudah mulai berangkat nyari barang. Karena sayur itu dapatnya ya jam-jam itu. Lewat dari itu nggak bakal kebagian. Setelah itu dapat sayur kita bawa ke pasar induk. Pasar induk Cibitung, ada yang rumahnya Bekasi. Saya 3 tahun di pasar induk Cibitung. Tanah Tinggi yang rumahnya sekitar Tangerang. Itu 3 tahun juga, di sana nyewa lapak 3 sampai 4. Di di Bogor TU itu juga 3 tahun juga. Memang nyewa lapak. Jadi tidurnya di situ gitu. Buka dagang itu jam 7 malam sampai nanti jam 2 pagi. Barang habis, kita pulang, istirahat, baru bisa tidur jam 8. Jadi siklusnya gitu kan, kebalik, jadi kayak Batman gitu ya. Tapi ya itu harus dinikmatin gitu. Terus kenapa nggak diterusin Pak? Yang model gitu saya tinggalkan, saya nyari model yang lebih simpel. Maka hari ini saya pun juga membina adik-adik junior saya untuk bisnis sayur. Nanti namanya itu Green Horti. Itu kantornya ada di Parung, tapi sistemnya kok sayurnya nggak banyak Pak? Memang itu tempat datang doang gitu. Sayur itu begitu datang langsung dimasukin ke rak pesanan orang yang itu ada di Jabodetabek. Jadi kita punya agen sekitar 21 agen di Jabodetabek. 80% adalah ibu-ibu. Dan saya pilih, bisa banget. Dan saya pilih ibu-ibu yang agak-agak kepo. Ibu-ibu yang agak cerewet gitu. Jadi begitu selesai ketemu ibu itu, udah kita nggak usah nyales gitu, kita nggak usah marketingin. Beliau yang akan aktif sendiri gitu. Apa tuh? Olahan daging yang sudah olahan ikan, bebek, ayam gitu, yang di kuning ya, diungkep ya, itu bisa kita bantu jualkan gitu. Untuk nembus ke pasar-pasar gitu. Kalau kita dibuat perencanaan dalam bisnis kelihatannya ini itu peluangnya 1:1000 mungkin ya. Yang begitu tuh 1:1000 gitu. Seringkali itu begitu ini udah mentok.
Dan itu nggak bisa lewat jalur yang sama, mesti nyari jalur yang lain supaya ketemu lagi titik tujuannya gitu. Sebagian besar yang saya rasain begitu, termasuk ini Madaya nih. Saya pengennya membuat rumah industri kopi, hanya memproses dari green bean, lalu saya goreng, lalu saya jual. Ternyata tidak segampang itu Rudolfo. Gitu. Pertanyaan gampang, pertanyaan banyak, yang lain juga bisa seperti itu. Saya giling sama aja, malah nggak awet kan barangnya, kopi ini kan malah nggak awet gitu. Nah akhirnya ruang lab yang tadinya kita punya, saya coba buka menjadi ruang untuk menerima tamu. Gitu. Itulah cikal bakalnya kafe yang menerima tamu itu sebenarnya ruang lab gitu. Alhamdulillah antusiasnya mulai naik nih, pengunjung mulai nambah. Begitu mulai nambah, COVID datang jeret gitu. Ini karena tahun 2019 November kita resmikan tanggal 10 November ya, pas hari pahlawan. Tahun depannya Maret atau April kita udah kena COVID, ngerem itu. Ini gimana caranya? Putar otak. Kami termasuk salah satu di antara beberapa kafe yang akhirnya membuat menu 1 literan itu. Belum banyak waktu itu, bikin 1 liter gimana cara jualnya. Ternyata gampang banget ya kalau kita sudah tahu gitu. Cukup bermitra dengan Gojek, GoSend, cukup bermitra dengan Grab, cukup bermitra dengan Paxel dan lain sebagainya. Lancar tuh bisnis. Untuk urusan itu, tantangan yang lain datang lagi, tapi selalu begitu. Tapi tenang aja teman-teman di bisnis ini kan tentunya memang itu yang disiapin. Masuk bisnis kan berarti masuk ke dunia masalah kan gitu. Iya enggak? Masalahnya bagi orang lain sama diri sendiri. Diri sendiri apa? Kita pengennya untung terus Pak. Orang lain, wah ini pesaing baru gitu. Ada yang melihat lagi, wah ini keren nih bisa dicontek gitu. Jadi selalu begitu dalam bisnis. Apalagi ini kalau ini semua ada berapa ya? Lebih dari 20 lah ya. Kalau masing-masing hanya punya brand satu yang baru, pasti yang lain mulai ketar-ketir nih. Wah lulusan SBIPP mau bikin bisnis, pasti lebih bagus nih. Konsepnya jadi, rencananya bagus, brandingnya dibangun, karena dapat ilmunya gitu. Ayo kita tes di pasar kira-kira memang diminatin nggak gitu. Kira-kira gitu. Udah ngantuk kah? Belum ya? Hai. Iya, kurang keras kayaknya ya, jadi masih belum menarik ini. Baik, saya masuk ke ini selanjutnya. Oh, saya sendiri megang, sorry. Ini sebenarnya Madaya ini kalau Mas Yudadi ngundang saya pokoknya supaya saya datang gimana. Ditulis PT-nya pun terserah beliau tuh Madaya Indonesia gitu. Aduh saya juga katakan PT Madaya Indonesia ini bagus juga ini. Madaya itu kesannya kan kayak gagah gitu ya. Saya sebagai Mahawarman juga bilang nih, Mahawarman berdaya gitu. Mahasiswa berdaya. Kalau mau bisnis mah sikatan-sikatan gampang aja itu. Ayo kalau ini Madaya itu masyarakat berdaya. Masyarakat tadinya enggak sangat apa namanya jadi berdaya. Pokoknya temannya Om Yuda ya begini-gini tipenya ya. Nah aslinya ini guys. Jadi saya sebenarnya adalah direktur utama di PT KMM, Karya Masyarakat Mandiri. Saya sebut direktur utama supaya tahu ya, oh direktur tuh rupanya kayak gitu ya. Enggak harus ganteng gitu, enggak harus tinggi, enggak harus gagah, kecil juga bisa gitu. Enggak masalah itu. PT Karya Masyarakat Mandiri. Ini sebenarnya PT ini pemegang saham terbesarnya adalah Dompet Duafa. Ada yang pernah dengar Dompet Duafa? Lembaga Amil Zakat Nasional. Kok bisa ya? Gimana cara bisnisnya? Jadi Dompet Duafa itu punya beberapa segmen di bawahnya. Jadi ada bidang yang ngurusi kesehatan. Itu bikin rumah sehat terpadu yang ada di Parung. Sekarang rumah sakitnya ada 7. Lancang Kuning di Sumatera, kemudian di Jombang ada rumah sakit Tebu Ireng kerjasama dengan adiknya Gus Dur, Gusulah gitu. Ada lagi tempat lain. Punya lagi divisi sekolahan. Sekolahnya yang untuk level SMP dan SMA itu hanya juara 1 yang diterima. Dan anaknya orang miskin. Nah, itu di base camp di Parung sana, namanya Smart Excellencia. Sampai sebelum COVID itu 100% lulusannya diterima di perguruan tinggi negeri. Gimana enggak, begitu anak nomor 1 di Indonesia,
anak orang miskin ditampung di situ, dikasih makan yang enak, dikasih tempat tidur yang enak, digembleng dari pagi sampai malam. Pasti prestasinya menonjol. Nah saat itu cuma 5 tahun mereka lulus SMA. Peraturan sekarang kan nggak boleh ya, 3 tahun, 3 tahun. Nah setelah lulus dari situ ada lagi biaya yang disiapkan oleh Dompet Duafa melalui grup beasiswanya, beasiswa Ethos, beasiswa Bakti Nusa, dan beasiswa aktivis. Nah, yang anak-anak S1 yang di IPB banyak yang ambil hak itu, tapi juga sama. Harus pinter, harus anaknya orang yang kurang gitu. Jadi mohon maaf yang anak-anaknya orang cukup nggak perlu ngambil itu ya, karena mampu bayar sendiri gitu. Nah, saya atau kami mencoba mentransformasi. Ya, kami coba merubah dari lembaga pemberdayaan masyarakat menjadi entitas social enterprise. Social enterprise itu sebenarnya menerjemahkan dari bisnis yang memang punya kepedulian kepada aktivitas sosial. Teman-teman mungkin nggak tertarik karena teman-teman pengennya bisnis ansih gitu. Saya pengen bisnis konvensional aja Pak. Saya pengen bisnis yang kira-kira profitnya tinggi, bisa gaji banyak orang, saya juga bisa jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Nah, hari ini sudah mulai banyak beberapa perusahaan yang mentransformasi menjadi social business atau kita sebutnya sebagai social enterprise. Walaupun sebenarnya CEO dari beberapa perusahaan besar itu sudah lakukan itu, Ford Foundation lakukan itu, Microsoft lakukan itu, Harvard lakukan itu dan sebagainya ya. Nah kami mencoba bisa nggak memformulasikan seperti ini. Tahun 99 itu kami mendirikan laboratorium biologi. Ini hubungannya sama tanah ini. Bagaimana menyehatkan tanah di seluruh Indonesia gitu istilahnya. Supaya tidak ketergantungan kepada pupuk kimia dan pestisida yang tinggi. Salah satu proyek yang kami lakukan adalah di Brebes. Di Brebes itu ada bawang organik yang kita bikin waktu awal-awal dulu, dan ternyata itu bisa cukup menurunkan biaya untuk sistem budidayanya gitu. Tapi musuhnya banyak banget karena formulator pupuk dan pestisida ini benar-benar gencar dan ngerasa kecolongan kalau ada ya petani-petani menjalankan ini. Pupuk bikin sendiri, obat-obatan bikin sendiri. Gitu. Kita diganggu banget itu. Bahkan pendamping kita tuh sempat diculik gitu. Gitu. Kejem banget ini. Jadi serem ya, yang tahun lalu, yang minggu lalu sama diculik. Ini juga diculik. Jadi teman Pak Yuda tuh bisnisnya culik semua tuh. Ini kehidupan keras. Saya nyulik. Iya. Keras memang di luar ini kehidupan memang keras ya. Nah, tapi nggak usah khawatir, selalu ada jalan kalau kita berniat baik, intinya ke sana. Nah, sampai suatu saat berubah. Ditambahin, ini bidangnya pertanian, ini bidangnya ada masyarakat, ini bidangnya ada peternakan khusus. Lalu tahun 2012 kita bentuk PT supaya ada badan hukumnya, karena selama ini kan nggak ada badan hukum. Kemudian tahun 2016 ini di merger. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih jalan. Nah, Madaya itu ada di bagian dari masyarakat mandiri ini. Sebagian kecil dari masyarakat mandiri. Ya kecilnya sih nggak kecil banget ya. Sekian persen lah itu dari PT Masyarakat Mandiri ini. Nah, kalau pengen tahu skema sederhananya yang kami lakukan seperti apa? Seperti ini. Nah, ini kalau bingung mesti datang ke Madaya ngobrol kita. Ingin jalanin bisnis secara asli, murni bisnis, ayo diskusi aja. Ya, mungkin Mas Yuda kalau ke sana juga kaget juga kan udah bertransformasi nih. Kok udah berubah Mas tempat diskusinya jadi banyak banget gitu. Nah ini kalau kafe nih, kalau teman-teman bisnis kafe, pastikan setiap tahun ada perubahan di tampilan. Pastikan setiap tahun ada perubahan di tampilan. Kecuali memang tampilan-tampilan branding ya. Logo itu nggak boleh di macam-macamin karena ntar orang confused. Tapi kalau secara layout sih menurut saya harus selalu pindah. Kenapa? Manusia itu kan bosenan. Ya nggak? Kecuali sama istrinya. Iya walaupun bosen nggak boleh ngomong ya Bu ya.
Kalau makanya hati-hati yang ego. Gitu ya. Saya lanjut. Ini rada rumit kalau dibaca, tapi enggak sih menurut saya kalau untuk kelas S2-nya SP ini akan mudah. Kalau pengen diskusi tentang apapun tadi, bidang peternakan, bidang pertanian, bidang UMKM, bidang apapun lah pemberdayaan masyarakat, bagaimana kita mengatasi konflik di tambang misalnya, datang ke sana karena saya punya tim-tim yang memang kompeten di bidang itu, bisa saya undang. Kalau mau gratis ngopi, passwordnya ngopi yuk, saya dari SB, muridnya Mas Yuda, saya gratisin datang pertama ya. Loh iya loh Mas, biar logis itu loh. Gitu ya, donor atau investor banyak banget. Salah satu terbesar adalah yang kami kelola adalah dari Dompet Duafa yang tadi saya sampaikan. Kami juga kelola produk CSR-nya Danone di 7 titik. Wah ini diboikot, no, jadi jangan salah naruh. Muamalah itu tidak ada istilah boikot. Karena muamalah itu boleh dengan siapapun. Rasul kami pun juga mencontohkan pernah berbisnis dengan Yahudi kala itu. Bukan Israel sih memang. Ada juga dari Nestle yang di Lampung itu dengan kami juga kita lakukan. Ada juga perusahaan-perusahaan tambang, banyak ada mungkin 7 ya perusahaan tambang, termasuk tambang nikel, ada tambang batu bara, ada apa gitu. Kenapa kita juga silaturahmiin? Karena nilai manfaat bagi masyarakatnya kalau nggak ada yang ngambil itu sayang gitu. Gitu. Kalau kita kan basicnya memang bagaimana supaya masyarakat sekitarnya juga ikut menikmatin hingar-bingar dari sistem bisnis yang ada di sana. Kan saya nggak enak misalnya ngomong Freeport kegedean ngambil untungnya gitu. Kalau itu masih saya bisa maklumin, yang bahaya adalah bagaimana sistem penambangan yang mereka lakukan itu benar-benar merusak lingkungannya gitu. Itu aja sih. Kalau secara bisnis masih oke lah, tapi secara itunya yang saya nggak rela gitu. Dan yang dinikmati oleh masyarakat sana 0,1%. Mungkin kurang gitu. Ya sekedar berangkat kuliah lalu balik lagi ke sana, itu harusnya peran di sana pun juga diberikan tempat-tempat terbaik, bukan hanya sampai supervisor, sampai manajer, mungkin harus sampai direktur harusnya. Ada salah satu kawan saya namanya Ricky Komul, orang Sorong yang dulu di tanah juga banting-bantingan sama saya, lulusnya lama banget. Akhirnya setelah selesai, saya sarankan balik lagi, kamu punya hak di sana. Gimana caranya? Kita kenalin dengan Freeport-nya di Jakarta, ya langsung keterima. Dan sekarang sudah bekerja di sana dan saya bilang misi kamu belum selesai gitu. Jangan hanya nikmatin sepatu boot gratis, seragam gratis, jalan-jalan kemana gratis, harus lebih dari itu. Minimal membangun sebuah komunitas baru, bagaimana bisa merasakan nikmatnya menjadi bagian dari bumi terkaya di Indonesia gitu. Setuju ya Mbak ya? Dari sana kah? Siap kakak. Ini nggak usah saya terangin ya, nggak usah saya terangin secara detail ya. Kira-kira bahasanya PT ini mengimplementasikan program social enterprise dan caranya beginilah. Ada yang hulu, ada yang hilir, ada membangun jaringan rantai pasok dan sebagainya. Ada yang sudah punya bisnis lebih dari 3 tahun, 1, 2, boleh tahu bisnisnya apa Mas? Mas siapa namanya? Mas Raka. Pengadaan elektronik itu sudah tinggal pakai ya? Laptop terus. Oke. Impor sendiri atau belanja? Nah keren nih. Nah berarti kan Mas Raka. Mas Raka paham betul tentang jaringan rantai pasok nih. Sudah lebih 50% impornya. Masih nginduk di Harko Glodok ITC. Oke. Iya. Sama Sol distribusi udah megang. Iya. Kalau di Bogor teman-teman tahu pernah dengar namanya Zoom komputer?
Ada pernah dengar? Yasmin? Nah itu adik-adik kelas saya tuh, anak-anak Fatita. Mereka 4 orang berjuang dari mulai nol, dari mulai rental komputer. Itu bimbingan saya itu Akri. Ya, Mas Akri baru lulus tahun 2024. Iya, itu anak-anak hebat itu, pejuang semua. Nah di Bogor juga menjadi sole distribution untuk beberapa merek ya, dari mulai Lenovo, dulu IBM, terus Acer dan sebagainya. Saya dulu juga pemain Mas, tapi handphone. Itu yang rada keluar dari bisnis pertanian. Walaupun bisnis pertanian jalan, tapi sebagian keuntungannya saya belikan handphone, saya jualin. Kok bisa? Waktu itu yang membawa handphone cuma saya. Tahun berapa ya? Tahun 99. Masih StarTech Motorola. Terus buat apa kalau membawa sendiri? Nunjukin juga malu kan gitu. Kalau ditunjuk kadang sok-sok gitu. Kadang kita masih telepon gitu kalau misalnya pesen di rumah makan Padang, Assalamualaikum, dijawab sama yang jual, Waalaikumsalam. Di mana? Loh saya di sini Pak. Saya telepon, tapi tukang nasi Padangnya jawab. Ternyata dia nggak tahu kita bawa handphone gitu. Jadi kejadian lucu itu memang dulu terjadi gitu. Dan saya mikir suatu saat sopir angkot pasti punya nih. Cuma entah tahun berapa. Nah saya ngomporin teman-teman saya. Kamu nggak punya handphone gitu. Buat apa ya? Buat ngobrol sama saya. Caranya gimana? Nggak punya duit, saya kreditin gitu. Jadi saya beli baru, harga 1 juta. Saya bikin 1,2, cicil 6 kali ya. Dicicil 6 kali berarti 200.000 ya. Gitu. Selesai itu, 1 orang punya gitu. Orang punya. Di rumah tuh saya buka itu ternyata bukti-bukti kreditan saya itu ada 1 RIM tuh. Banyak banget yang ngereditin gitu tuh. Enak banget ya jualan gitu ya. Nah pernah ditawarin impor juga, impor merek baru gitu. Tapi saya pikir saya nggak mau main itu. Khawatirnya kebablasan kayak Mas Raka nih. Bablas di situ. Tapi nggak apa-apa kalau passionnya di situ jalanin aja. Bisnisnya apa tadi? Kalau saya bikin aplikasi. Aplikasi. Oke. Beberapa sih. Cuman memang bikin aplikasi yang paling jalan. Paling jalan ya. Rate-nya rata-rata berapa? Paling murah berapa? Kalau sekarang sih kita udah bikin brand, jadi produk yang kita jualin, jadi produk gitu Pak. Walaupun ya include sama maintenance dan lain-lain. Jadi sistem sewa gitu. Oh sewa ya, ada ya model sewa ya? Ya, untuk pendidikan. Oh untuk pendidikan. Sebagian besar genrenya apa nih pendidikan? Sekarang malah fokus ke pendidikan banget gitu. Oke. Nah, ya, paling menarik ya. Tadi tuh Pak, kalau perjalanan yang cara yang paling simpel, ternyata di pendidikan simpel gitu. Oke. Udah lebih dari 3 tahun ya? Udah 8 tahun saya. Udah 8 tahun. Wah keren nih. Keren. Nah ini salah satu model bisnis. Mungkin kalau ini saya perlu banyak belajar juga ya. Tipe supplier. Mungkin lebih banyak penanganan customer ya. Nah kami punya usaha yang sayur tadi. Sempat waktu COVID ditawarin untuk bikin platformnya gitu. Bisnis sayur. Seperti sayur box, Tani Hub, Segari dan sebagainya. Ternyata sebagian besar agen kami karena sebagian besar adalah ibu-ibu yang kepo, yang tidak rada melek terhadap teknologi itu menolak. Kita udah uji coba itu dengan platform mereka menolak karena mesti install ke komputer ke handphone mereka dan mesti concern gitu. Maka kita akhirnya batalkan itu walaupun investasinya udah hampir 100 jutaan ya. Kita batalkan, kita kembali lagi ke sistem WA. Jadi WA Group. Alhamdulillah WA Group sekarang itu juga WA bisnis itu lumayan bisa bermanfaat gitu. Kenapa? Kalau ibu-ibu itu suruh buka WA nggak usah disuruh. Buka sendiri. Bahkan nggak usah sehari berapa kali. Saya itu kalau nggak ada handphone ya bingung Mas mau ngapain. Kadang-kadang chat gitu. Chat gitu. Jadi nggak nyampe durasinya nggak sampai 15 menit sekali buka WA gitu. Makanya pinternya WA sekarang itu kan terus berkembang ya. Dulu kan nggak ada fasilitas unread gitu. Jadi kalau nyari scrollnya ke bawah sampai capek. Karena ini diputusin pacar gara-gara nggak dibaca. Udah ketimpa di bawah. Sekarang kan unread gitu minimal. Terus ada lagi
fitur-fitur ini, fitur-fitur perkembangan seperti itu kan nggak tiba-tiba mak bedunduk ada ya. Mak bedunduk apa orang Jawa tahu ya, mak bedunduk itu tiba-tiba ada gitu. Itu berproses itu, berproses permintaan customernya apa dia perhatikan dan itu dilakukan gitu. Disepir menghilangkan pesan 1 kali 24 jam gitu. Itu ternyata permintaan suami-suami yang suka lupa hapus chatting. Kok ketawa Bu? Nah kalau kita biasanya agak susah untuk mengakses handphonenya istri. Tahu kalau istri mengakses handphonenya suami gampang. Kalau ibu-ibu itu cepet banget. Begitu kita mandi sebentar aja langsung dicek gitu. Seret gitu. Kita tuh susah banget nyari kesempatan lenanya ibu-ibu. Bahkan tidur pun kita duluan merem kan. Ibu-ibu tuh masih scroll-scroll. Shopee Live lah minimal. Mukanya bercahaya gitu. Kita bangun, beliau sudah bangun duluan. Jadi gak mungkin lah kita bisa scroll. Itu salah satu, ini jadi bercanda ya. Maksudnya salah satu model perkembangan bisnis begitu. Harus ngikutin responnya customer gitu. Mau jadi kesana. Tapi dibuat asik aja ya. Hai. Alhamdulillah makin semangat. Nanti mudah-mudahan kopinya ada yang datang nanti, mudah-mudahan. Nah, ini tentang Madaya. Jangan dikira kita itu tiba-tiba bertahan sampai 2024 gitu. Tadi udah 8 tahun tuh berarti tahun berapa ya Mas? 8 tahun tuh berarti tahun berapa ya? 2017. Iya, memang sekitar situ. Kami membangun Madaya ini tahun 2013. Bukan tidak tiba-tiba. Sekecil itu bangun dari 2013 Pak, lambat amat gitu. Iya. Kalau dibanding dengan Kopi Kenangan, dibanding dengan apa lagi ya, yang dapat investor itu apa lagi ya? Kopi Kenangan, kopi Tuku enggak. Kalau khusus Tuku dia investornya mandiri. Apa? Fore, Tomorrow yang jelas. Tomorrow, Fore, Kenangan itu dapat injek. Jadi langsung kuat, langsung bikin 100 cabang, 1000 cabang enggak masalah. Kalau kita bikin 1 cabang itu terseok-seok. Karena kita benar-benar organik gitu. Kita benar-benar memulai dari awal. Kalau tempat kopi lain, saya pernah coba diskusi dengan pemilik kopinya Coffee Toffee. Nah, itu tahun berapa gitu dia lakukan pendekatan kepada petani gitu. Dia udah punya produk lalu dia turun ke petaninya. Dia mikir 1 cangkir yang saya jual tuh kok mahal ya. Kopinya sendiri kan di petani belinya berapa. Ternyata tuh ketahuan belinya murah banget kan. Nah petani dapatnya apa gitu. Ternyata dapatnya capek. Coffee Toffee itu pengen membagi sekian keuntungannya kepada petani. Yang dia lakukan itu kalau nggak salah sekitar tahun 2020 atau 2000 sebelum Covid lah 2018. Kalau kita nggak kebalik, kita itu justru berangkatnya dari pemberdayaan petaninya gitu. Dari petani kopinya sebelum kita punya kafe gitu. Nah ini yang membuat kita juga unggul atau tahan terhadap supplier. Supplier kita itu hidup matiku tergantung padamu Pak gitu. Kenapa? Ya dia mengutamakan sistem suplainya ke kita. Dari awal memang kita dampingi. Jadi kita bilang panen merah, ya dia merah. Bikin wet dry, bikin wet dry. Bikin semi full wash gitu. Karena kita ajarin semuanya memang dari dulu gitu. Nah masuknya macam-macam nih teman-teman. Nanti saya akan ceritakan ke beberapa petani utama kita. Itu masuk programnya temanya beda-beda. Jadi nggak sama, nggak semuanya itu memang ngomongin bisnis kopi. Ansih, tapi kita ngomongin peluang yang muncul saat itu. Tahun 2015 kita coba sebut namanya exit program dari mulai pembinaan, lalu kita naikkan menjadi pendampingan, lalu kita naikkan menjadi kemitraan. Kemitraan itu artinya apa? Head to head, business to business. Gitu. KMM bisnis, petani juga harus bisnis. Maka
semua petani di binaan kita tuh kita haruskan membangun koperasi gitu. Supaya nanti invoice-nya itu ada namanya masing-masing gitu. Kalau sebelumnya dengan petani kan susah ya. Supaya apa? Traceability-nya nanti lebih terjamin. Datanya juga akan lebih komplit gitu. Kalau kita dengan petani kan nggak ketahuan. Tapi kalau dengan koperasi, dengan PT itu jauh lebih komplit. Jadi level pemberdayaan kita sebut pembinaan. Tahun pertama, tahun kedua kita masuk ke pendampingan. Tahun ketiga kita sebut kemitraan. Nah levelnya gitu ya, levelnya beda. Nah tahun 2018-19 kita bikin rumah industri kopi. Karena kita pengen memproses kopi mereka menjadi kopi yang lebih ke industri. Lalu bikin kafe tahun 2019. Penguatan bisnis food and beverage-nya itu karena kena ujian COVID. Maka kita bikin beberapa jenis. Sampai sekarang kita ada cabang ada di 5 tempat, tapi semuanya mungil-mungil dan sistem kerjasama dengan mereka berbagai macam cara gitu. Yang belum kita lakukan adalah model franchise. Kita belum tega untuk memberikan nilai franchise-nya karena franchise itu biasanya kan bayar di depan. Kita sebagai franchise-nya Indomaret atau Alfamart bayar depan sekarang berapa ya? 200 juta ya. Dulu 500. Nah, ya franchise itu begitu. Laku nggak mau tahu gua. Pokoknya bayar dulu gitu. Bayar 500. Nah, kita belum melakukan franchise karena kita nggak tega dengan pihak kedua gitu. Tapi teman-teman kalau suatu saat brainstorming dengan kami dan merubah pikiran kami, mungkin itu akan kami lakukan. Selama ini kita belum punya cara bagaimana untuk membuat franchise itu sehat dan adil bagi kedua belah pihak. Nah ini ada kemitraan petani, ada unit produksi, kafe dan outlet, ada jasa pelatihan. Nah ini tadi yang saya sampaikan ya. Kita masuk ke supplier, kita masuk ke kelompok tani. Teman-teman kalau ke Sulawesi Selatan pasti ketemu, apalagi ada acara Senandung Kahaya namanya, pasti ketemu mbak-mbak ini nih. Mbaknya ini supel nih. Nah ya. Saya ceritakan nih kenapa kok yang itu paling mudah gitu ya. Jadi memang ini Kemeloko Temanggung ini beliau itu salah satu petani yang terkena jerat hutang gitu ceritanya. Dengan rentenir gitu. Nah ini salah satu tugas Dompet Duafa adalah visabilillah. Menyelamatkan orang-orang dalam jalan yang lebih baik. Maka kita bayar pelunasan rentenirnya sama beliau dicicil bayarannya dengan kopi yang mereka miliki gitu. Ada beberapa titik yang tadinya mereka jualan tembakau. Lama-lama dirubah lahan tembakau ini menjadi tanaman kopi gitu. Kita bangun komunitasnya. Jadi tadinya kan satu orang petani masalahnya sendiri-sendiri. Kita coba gabung satu kelompok, rata-rata per kelompok ini 10 orang. Nah, kita menghimpun 100 orang, jadi ada 10 kelompok. Jangan sampai baginya salah ya. Nanti kayak anak-anak yang viral tuh matematikanya payah ini. Ya kira-kira gitu. Jadi kita buat community farming, ada fasilitas gudangnya, ada fasilitas proses kopinya, ada anak muda yang juga jalanin proses bisnis di lokasi sana. Nah, yang di Gayo ini, yang Aceh Tengah ini kita masuknya melalui apa? Jalurnya adalah karena bencana alam. Waktu ada gempa bumi yang berbuah. Cuman bulukan gitu. Bulukan. Karena apa? Abu yang dari karena tidak terawat cukup lama setelah ditinggal bencana itu. Maka kita coba treatment, kita coba semprot pakai sprayer yang kita bawa dan mereka ternyata sudah bisa panen. Nah, kita bentuk kelompoknya juga ada 100 orang. Lalu masing-masing kelompok itu sekitar 10 orang, kita coba bangkitkan dengan bisnis yang mereka miliki. Enggak nyampe setengah tahun karena mereka dapat income, itu mereka sudah kembali hidup normal gitu. Agak berbeda dengan penanganan bencana yang kami lakukan di Sleman, Bantul waktu kena gempa bumi hebat itu. Itu luluh lantak, banyak orang-orang yang ternyata tidak punya cadangan kebun gitu. Jadi
lama itu, lebih dari 2 tahun mereka mulai move on tuh. Karena memang udah nggak punya harapan. Setelah itu mereka lakukan apa? Nggak bisa. Mau jualan pecel, alat-alatnya rusak semua gitu. Mau batik, alat-alatnya ketimpa semua gitu. Dan lain sebagainya. Memang agak susah ya. Tapi alhamdulillah yang di Bantul pun juga selesai gitu. Maksudnya ada beberapa prasarana kita bangunkan. Salah satunya adalah batik di Imogiri. Sana ada dampingannya Dompet Duafa, ada 2 titik. Dan batiknya ini karena kita cara pengelolanya beda dengan pembatik-pembatik lain, itu diminati turis. Kita panggil anak-anak ISI untuk bagi ilmu tentang desain gitu. Kita panggil juga anak-anak ISI terkait dengan bahan-bahan batik yang mereka pakai. Ternyata muncullah batik indigo. Pernah dengar batik indigo? Batiknya kelihatan biru, kesannya biru. Itu kan dari getah ya. Dari getah, dari tanah gitu, dari batu gitu. Jadi warna dasar alaminya bukan dari bahan kimia. Itu sangat diminati oleh turis. Gitu. Bahkan pernah ada salah satu turis itu pesan ukuran bendera. Ukuran bendera agak gede. Itu dia berani bayar 15 juta. Hanya batik 1 lembar. Orang mana itu coba? Orang Israel. Jadi benderanya Israel tapi motifnya batik. Dikerjain 15 juta. Nah itu sebelum ada boykot itu udah lama banget. Nah hal-hal seperti ini kita lakukan untuk daerah-daerah yang memang terkena bencana. Yang terakhir ini, grant itu sebenarnya pembiayaan. Ini anak-anak muda sana, ada kelompok komunitas anak-anak muda sana, nggak banyak, 37 orang, itu bikin proposal. Bikin proposal diajukan ke Dompet Duafa untuk bisnis kopi. Backgroundnya gitu. anak pertanian nggak? Ada yang pertanian, ada justru yang semea gitu. Yang membuat mereka hidup itu ada yang seniman gitu. Yang membuat mereka hidup itu adalah karena variasi dari aktivitas mereka itu beragam. Ada yang konten, ada yang suka bikin konten gitu. Maka ini termasuk lebih maju dibanding yang lain nih. Ini lebih maju dibanding yang lain. Kalau ini ansih ngomongin kopi, kalau ini ada hiburannya gitu. Jadi di sana itu ada kegiatan setiap tahun namanya Senandung Cahaya, mengundang seniman, memperkenalkan kopi. Dan dulu begitu kita punya yang namanya Kopi Cahaya, cuman kita yang punya. Kopi Cahaya pemberdayaan Dompet Duafa gitu. Tapi hari ini kalau kita datang ke sana, banyak lembaga yang mengaku ini kopinya dia. Tapi nggak masalah karena memang kita intinya kemandirian terkait hal itu. Dan kita masih dapat suplai dari sana. Jadi ada sekelompok kecil masyarakat yang masih nyuplai kepada kami dari grup itu. Gitu. Di sana ada lagi grup kafe yang namanya On The Way. On The Way ini juga aktivis. Bahkan mereka dengan modal ini mereka bisa mengkampanyekan Senandung Cahaya itu ke internasional. Jadi ada aktivitasnya On The Way ini aktivitas anak-anak muda, youth, apalah namanya, pokoknya internasional ke internasionalan lah gitu. Setelah mereka punya produk gitu. Jadi mereka punya produk, mereka mulai memaintenan itu, mereka ternyata bisa ngontak orang luar negeri untuk datang, untuk berkunjung dan sebagainya. Mereka senang tuh. Makanya agak beda. Di sana juga punya tempat wisata yang keren. Ada plus minusnya ya. Nah, ini agak teknis, tapi program pendampingan itu kira-kira bunyinya di penguatan kelembagaan, kapasitas teknologi, modal usaha, kapasitas bisnis dan perkumpulan, revitalisasi peralatan mesin termasuk gudang dan sebagainya.